生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 386, sebuah mimpi buruk. Kota Perak. Derek tidak tahu bagaimana dia sampai di rumah. Yang dia ingat hanyalah kengerian yang tak terlukiskan. Karakter dan perilaku Dark Regens tampaknya tidak jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Namun, memang ada perubahan dalam dirinya yang meresahkan. Derek takut kota Perak akan menjadi sasaran dewa jahat, sang pencipta yang jatuh, takut kota Perak akan hancur sebelum ia bisa menjadi matahari. Menyelamatkannya dari kutukan yang telah berlangsung lebih dari 2000 tahun, dan memberikan harapan serta sinar matahari kepada penduduk di sini. Pada saat itu, dia membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat, karena dia masih berada di tahap 8. Tidak, aku tidak bisa hanya menonton saja. Derek tiba-tiba berdiri. Dan dia bersiap untuk bergegas ke menara dan memberitahu para tetua lainnya dari dewan beranggotakan 6 orang dan kepala suku Cholin Iliad tentang apa yang telah dia temukan. Namun, Derek tahu bahwa anomali semacam itu bukanlah hal yang mencurigakan. Setiap kali mereka menjelajahi kedalaman kegelapan, para anggota akan mengalami periode ketegangan hebat yang berlangsung selama berhari-hari, puluhan hari, atau bahkan lebih dari sebulan. Selain itu, dataran tandus yang tak berpenghuni dan perjalanan tanpa harapan akan menyebabkan depresi ekstrim. Lebih lanjut, demi keselamatan, anggota tim eksplorasi tidak diperbolehkan untuk melepaskan hasrat seksual yang terpendam selama perjalanan mereka, yang menyebabkan mereka bertindak berbeda setelah setiap eksplorasi. Jika lebih dari setengah tim berakhir tewas atau terluka, perubahan kepribadian yang drastis bukanlah hal yang jarang terjadi. Penanganan orang-orang seperti itu hanya dapat dilakukan melalui karantina dan perawatan biasa, hampir tanpa pengecualian. Kota Perak memiliki 3 urutan pertama dari jalur naga, sehingga tidak kekurangan analis psikis. Derek bergegas ke pintu dan tiba-tiba memperlambat langkahnya. Dia tahu bahwa metode pelaporan kepada dewan beranggotakan 6 orang ini mungkin tidak efektif. Hal itu kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan, dan bahkan mungkin ada ancaman menjadi sasaran gembala Penatua Lovia. Setelah mondar-mandir selama lebih dari 10 detik, Derek mengertakkan giginya dan membuka pintu. Dia merasa harus memperingatkan para tetua dari dewan beranggotakan 6 orang itu. Meskipun itu akan menjadi risiko besar baginya, bagi sebagian besar penduduk kota Perak. Mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan keberadaan kota ini dan kelanjutan peradaban ini adalah keyakinan yang tertanam dalam diri mereka. Orang-orang egois seringkali tidak berumur panjang di lingkungan seperti itu, terlepas dari apakah itu di luar atau di dalam ruangan. Tentu saja, Derek tidak sepenuhnya gegabah. Di bawah bimbingan anggota klub tarot, terutama sang manusia tergantung, dia jelas memahami bahwa ada kalanya seseorang harus bersabar, melindungi diri dengan benar, dan menghindari pengorbanan yang tidak perlu untuk membela kota Perak dengan lebih baik. Aku hanya akan membicarakan keanehan yang kuamati. Seharusnya tidak berbahaya. Derek menghibur dirinya sendiri, sambil berlari semakin cepat. Akhirnya, dia melihat menara yang melambangkan otoritas tertinggi di kota Perak. Dia menemukan seorang Beyonder yang sedang bertugas dan mengajukan permintaan untuk bertemu dengan kepala. Yang mengejutkan Derek, Beyonder tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan biasa. Setelah sekadar menyampaikan informasi, ia dituntun naik tangga menuju ruangan kepala. Sangat aneh,
Ini berbeda dari sebelumnya. Derek merasa bahwa perubahan detail tersebut membuatnya semakin gelisah. Saat memasuki ruangan, ia melihat kepala Colin Iliad berdiri di depan dinding. Tetua jangkung ini, dengan mata biru tua dan rambut putih acak-acakan, membelakangi dua pedang yang tergantung di dinding. Ia mengenakan kemeja berwarna krem dan mantel coklatnya yang biasa, dan sulit dipercaya bahwa ia adalah seorang ahli yang telah berhasil memburu banyak iblis dan monster. Derek Burke, masalah apa yang sebenarnya mengharuskanmu untuk mengatakannya kepadaku secara langsung? Tanya Colin dengan suara berat. Yang mulia, Derek memberi hormat. Saya bertemu dengan tim yang dikirim untuk menyelidiki kuil itu di tempat latihan hari ini. Saya mendapati bahwa Dark Regents yang saya kenal telah mengalami perubahan aneh. Dia tidak lagi seceria sebelumnya, dan senyumnya sesopan orang asing. Selain itu, Tetua Lovia tidak sering mengubah cara bicaranya seperti biasanya. Colin menatap Derek dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, hanya dua hal ini? Ya, Derek menundukkan kepalanya. Kurasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Colin melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, aku akan meminta Ivor untuk melakukan penyelidikan. Kau boleh kembali. Di masa mendatang, kau hanya perlu melaporkan hal-hal seperti ini langsung kepada penjaga menara. Ivor adalah analis psikis paling berpengalaman di kota Perak yang paling dekat dengan urutan 6. Sayang sekali tidak ada formula ramuan setelah urutan 7. Setelah menerima jawaban seperti itu, Derek pergi dengan wajah muram. Melihat punggung Derek saat dia menghilang di balik pintu, Colin menghela napas kecewa. Setelah berbicara dengan Dr. Aaron tentang situasi Willow Chaptin untuk beberapa saat, Klein turun dari kereta dan naik metro uap. Setelah 3 pemberhentian, ia tiba di dekat Jalan Mins dan berganti ke kereta umum tanpa rel untuk pulang. Karena masih pagi, dia menggunakan ramalan untuk memastikan bahwa penyewa sebelumnya tidak berbohong, dan kemudian dia dengan tekun melanjutkan mempelajari kitab rahasia. Sejak memperoleh buku misterius ini, Klein semakin mahir menggunakan ruang misterius di atas kabut kelabu, dan ia berhasil menyelesaikan banyak teknik luar biasa lainnya. Yang membatasi saya sekarang adalah urutan saya sendiri, kekuatan saya sendiri, dan spiritualitas saya. Larut malam, Klein menyembunyikan kitab rahasia dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebagai persiapan tidur. Malam itu, dia tidur nyenyak. Bahkan suara lonceng gereja di pagi hari hanya membuatnya gelisah. Musim dingin adalah waktu terbaik untuk tetap di tempat tidur. Klein mendengus dan bangkit. Sebagai hadiah untuk pahlawan bandit Kaisar Kegelapan, dia memberikan telur rebus dengan gula dan selai stroberi yang dibelinya khusus untuk dipadukan dengan roti putih. Saat dia sedang menikmati makanannya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Bukankah sudah kubilang Mike harus datang setelah sarapan? Dia menyesap sup manis itu dan menyeka mulutnya dengan serbet. Sesuai kesepakatannya dengan reporter Mike, dia hanya akan tiba setengah jam setelah sarapan sebelum mereka mulai mewawancarai gadis-gadis yang diselamatkan di Isborough. Jika Mike tidak muncul setelah setengah jam, maka itu berarti masalah tersebut akan ditunda selama 1 hari. Klein berjalan ke pintu, tetapi sebelum dia sempat mengulurkan tangannya, bayangan seorang pengunjung muncul di benaknya. Dia bukan reporter Mike Joseph, melainkan Dr. Aaron Ceres. Selamat pagi, Aaron. Apakah kamu tidur larut semalam? Klein memperhatikan wajah Aaron pucat, jadi dia diam-diam mengaktifkan penglihatan rohnya untuk melihat. Aaron melepas topi dan tongkatnya lalu mulai melepas mantelnya, tetapi udara dingin di ruangan itu menghentikannya. Klein tertawa hambar dan berkata, seperti yang kau tahu,
aku akan keluar hari ini. Mike mungkin akan mencariku, jadi aku tidak menyalakan perapian. Aaron mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengikuti Klein ke ruang tamu, mencari tempat duduk, dan duduk. Sherlock, aku mengalami mimpi buruk semalam. Aku bermimpi tentang anak itu, Will O'Chaptin. Mimpi buruk, ini di luar kemampuan saya. Saya seorang profesional dalam menafsirkan mimpi, jauh lebih profesional daripada penalaran deduktif. Klein mencondongkan tubuh ke depan, menggenggam tangannya, dan berkata, mimpi buruk seperti apa? Aaron mengenang dan berkata, ada beberapa detail dan proses yang tidak dapat saya ingat. Yang paling saya ingat adalah menara gereja yang tinggi dan hitam pekat dengan seekor ular perak besar melilitnya. Ular itu bergerak perlahan, menatap saya dengan mata merahnya yang dingin dan tanpa ampun. Entah kenapa, tapi aku masuk ke menara lonceng, dan aku naik tangga, kadang turun tangga, melewati dinding demi dinding, dan satu pintu terkunci demi satu pintu terkunci. Akhirnya, aku menemukan anak bernama Will O'Chaptin di sudut yang gelap. Dia melompat beberapa langkah dengan satu kaki dan meringkuk di dinding, dengan kartu tarot berserakan di mana-mana di sampingnya. Saat dia melihatku, dia takut sekaligus senang. Dia memanggil, "Dokter, Aaron." Kurang lebih seperti itulah keseluruhan mimpiku sebelum aku terbangun. Klein mendengarkan dengan saksama dan berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Will O'Chaptin mengatakan hal lain? Aaron mengerutkan kening sambil berpikir sebelum tiba-tiba berkata, ya, katanya, dokter. Aaron, seekor ular ingin memakan saya. Setelah itu, seekor ular perak raksasa menggantung dari langit-langit, kepalanya menghadap ke arahku. Mulutnya sangat besar, tetapi tidak memiliki gigi, tidak memiliki lidah, dan seluruhnya berwarna merah darah. Ular raksasa perak, menara lonceng hitam pekat. Will O'Chaptin terlindungi di bawah lapisan perlindungan. Klein berkata kepada Dr. Aaron dengan suara tenang, ini bukan mimpi yang aneh. Kemungkinan besar Anda secara tidak sadar merasakan semacam kesulitan yang dialaminya saat Anda berbicara dengan Will O'Chaptin, bahwa dia sedang diancam oleh sesuatu. Itulah mengapa Anda memimpikannya sesuatu seperti ini, seorang anak bersembunyi di kedalaman menara lonceng yang tinggi, di balik dinding dan pintu yang tak terhitung jumlahnya. Ular perak besar melilit di puncak menara lonceng. Sebagai detektif, kami sedikit banyak tahu tentang psikologi. Hal itu juga sering dibahas di surat kabar. Yang tidak saya mengerti adalah mengapa kamu tidak memiliki mimpi seperti itu sampai hari ini. Klein tidak berbohong tentang interpretasinya, tetapi dia tidak mengungkapkan kemungkinan alasan sebenarnya di baliknya. Aaron membuka mulutnya dan berkata, aku terlalu terburu-buru tadi dan lupa menyebutkan sesuatu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan dompet kulit dan mengambil origami burung bangau yang dilipat dengan sangat indah. Setelah menyadari bahwa Will O'Chaptin dan keluarganya telah pindah, saya ingat bahwa dia pernah memberikan ini kepada saya sebelum meninggalkan rumah sakit, sambil berkata, dokter, ini akan membawa keberuntungan bagi Anda. Saat itu aku tidak terlalu memperhatikannya dan dengan santai melemparkannya ke dalam laci kantong. Setelah berpisah denganmu tadi malam, aku mengambilnya dan memasukkannya ke dalam dompetku. Akibatnya, aku mengalami mimpi buruk malam itu juga. Klein memandang burung bangau kertas itu, mengangguk sambil berpikir, lalu berkata, Dr. Aaron, sepertinya Will O'Chaptin tidak sengaja membawa kesialan bagi Anda. Dia telah menebusnya kemudian. Burung bangau kertas yang diciptakan oleh Kaisar Rosel dimaksudkan sebagai simbol untuk mendoakan Anda agar baik-baik saja. Selain itu,
dia mengatakan itu akan membawa keberuntungan bagi Anda. Secara tidak sadar, Aaron bertanya, origami diciptakan oleh Kaisar Rosel? Aku tidak tahu apakah itu dia, tapi kurasa kemungkinan besar itu dia. Klein tersenyum, mungkin. Penguasa misteri bab 387, keunikan dunia roh. Aaron merasa lega dengan penjelasan dan jaminan dari Klein, dan dia bersiap untuk mengamati selama beberapa hari lagi untuk melihat apakah ada mimpi buruk lain seperti ini. Setelah mengantar ahli bedah terkenal itu keluar ruangan sambil tersenyum, ekspresi Klein tiba-tiba menjadi serius, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tidak ada masalah dengan penafsirannya terhadap mimpi itu. Menara lonceng yang gelap gulita, dinding dan pintu yang menghalangi jalannya, dan ular perak raksasa. Semuanya melambangkan bahwa Will O'Chaptin berada dalam situasi di mana ia diancam oleh sesuatu yang melambangkan ketakutan dan ketidakberdayaan seorang anak, serta upayanya untuk bersembunyi di balik lapisan perlindungan. Namun masalahnya adalah, ini kemungkinan besar bukanlah wahyu yang diterima spiritualitas Dr. Aaron dengan sendirinya. Jika tidak, dia tidak akan mengalami mimpi seperti itu baru tadi malam, atau ketika dia menemukan origami burung bangau. Perkembangan serupa seharusnya terjadi jauh sebelum Will O'Chaptin dipulangkan. Ketika spiritualitasnya secara tidak sadar menyadari perkembangan yang sangat aneh, sehingga memungkinkannya untuk memiliki pengalaman serupa seperti yang dialaminya sekarang. Oleh karena itu, Klein menduga bahwa media yang menanamkan mimpi itu ke dalam diri dokter Aaron adalah origami burung bangau. Klein mengaktifkan penglihatan rohnya untuk mengamati kerajinan tangan ini dengan saksama, tetapi dia tidak menemukan kecemerlangan spiritual apapun. Namun, persepsi spiritual dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang aneh tentang origami ini. Aspek magis tertentu yang mungkin melibatkan hal yang paling ilusi, paling sulit dipahami, dan paling layak ditakuti dan dihormati, takdir. Anak bernama Will O'Chaptin itu tidak sederhana. Sepertinya hal yang paling menakjubkan bukanlah kartu tarot, melainkan dirinya sendiri. Ular perak raksasa adalah simbol bahaya, dan hal ini terkait dengan nasib buruk, nasib baik, dan elemen lainnya. Mungkinkah itu melambangkan ular Merkurius, urutan 1 dari jalur monster? Pikiran Klein melayang, tetapi dia tidak bisa memastikan apapun. Dia kemudian mempertanyakan bagaimana mimpi itu ditanamkan. Dengan prestasi Klein di bidang mistisisme, ini bukanlah sesuatu yang terlalu rumit atau sulit dipahami. Dia dengan cepat menemukan sebuah ide. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengesampingkan pengaruh hantu dan arwah yang akan menodai aura dokter Aaron dengan warna hijau kehitaman dengan berbagai tingkat intensitas, dan saya tidak melihat tanda-tanda itu barusan. Ada 2 cara utama untuk menanamkan informasi tanpa menyebabkan pemilik mimpi tampak abnormal. Salah satunya adalah menggunakan kekuatan Beyonder dari Nigma seperti Captain. Tujuan tercapai melalui bimbingan, dan itu tidak akan melibatkan pelaku. Jika tidak, jejaknya akan tertinggal. Metode kedua akan jauh lebih cerdik dan canggih. Prinsip alam mimpi adalah proyeksi astral yang melakukan perjalanan melalui dunia roh, dan detail yang biasanya akan diperhatikan tanpa disadari di bawah rangsangan eksternal akan berubah menjadi wahyu simbolis. Atau, mereka dapat memperoleh pencerahan yang berhubungan langsung dengan diri mereka sendiri dari sumber eksternal. Kemudian, tubuh roh dan jiwa mereka akan diberitahu tentang hal ini, dan karena pemilik tubuh berada dalam keadaan tidur, ini akan muncul dalam bentuk mimpi. Jadi, cara kedua adalah dengan menanamkannya ke dunia roh.
Pertama, gunakan beberapa metode magis untuk menciptakan wahyu yang dibutuhkan. Lalu secara alami, biarkan proyeksi astral target memperoleh dan memberikan umpan balik informasi tersebut saat menjelajahi dunia roh. Dengan cara itu, target akan dapat memimpikannya adegan yang orang lain ingin mereka impikan, dan tidak akan ada jejak yang dangkal. Ini adalah sesuatu yang saat ini tidak dapat saya lakukan. Bahkan jika itu adalah tubuh roh yang mampu sebagian menggunakan kekuatan di atas kabut abu-abu. Klein berhenti sejenak, lalu menambahkan kemungkinan lain. Sebuah benih ditanam di alam bawah sadar dokter. Aaron melalui origami burung bangau, dan begitu dia menemukannya, dia akan mengalami mimpi yang sesuai. Itu mudah dikonfirmasi selama aku menggunakan kemampuan medium pada dokter. Aaron, aku seharusnya bisa menemukan jejaknya. Namun, apakah tidak sopan jika aku menggunakan kemampuan medium padanya? Atau haruskah aku meminjam lilin teror mental dari Pastor Utravsky? Tidak. Yang mengenaliku adalah vampir itu, pecinta patung yang fanatik, Emlyn White, bukan Pastor Utravsky yang berotot dan seperti raksasa. Klein menahan pikirannya dan mempertimbangkan tindakannya selanjutnya. Dia memutuskan untuk menunggu hingga melewati kabut kelabu untuk memperkirakan tingkat bahayanya. Jika tingkat bahayanya dapat diterima, dia akan menyelinap ke rumah dokter. Aaron malam ini menggunakan mantra mimpi dan metode lain untuk mengamatinya secara diam-diam dan melihat apakah sumber alam mimpi itu merupakan hasil bimbingan langsung atau rekayasa tidak langsung. Namun, dengan kekuatan dan kemampuan Klein, akan sulit menemukan jejak yang terakhir. Bahkan dia sendiri tidak terlalu yakin. Ini tidak berarti bahwa proyeksi astralnya dapat melakukan perjalanan ke dunia roh yang sama dengan proyeksi astral Dr. Aaron hanya dengan duduk di sebelahnya dan memasuki kondisi kognisi. Hal ini membutuhkan penguncian yang cukup untuk dapat melakukannya. Menurut uraian dalam kitab rahasia, keberadaan dunia roh cukup magis. Dunia roh sepenuhnya tumpang tindih dengan dunia nyata, sehingga setiap orang dapat memperoleh wahyu dari dunia roh kapan saja. Namun, dunia roh tidak membedakan arah, dan masa lalu, masa kini, atau masa depan bahkan dapat berpotongan di sana. Seolah-olah pengetahuan, informasi, dan ilusi yang tak terbatas dikumpulkan dan dipadatkan secara spiritual menjadi lautan yang aneh. Dunia roh berbeda dari dunia seperti yang dibayangkan orang menurut konsep atau logika biasa. Akibatnya, wahyu yang diterima seseorang dari dunia roh hanya berupa berbagai simbol, bukan jawaban langsung. Dan justru karena itulah, pengalaman setiap proyeksi astral dalam melakukan perjalanan di dunia roh tidak hanya terkait dengan lokasi dan waktu fisik mereka, tetapi juga bergantung pada kondisi tubuh dan pikiran mereka saat itu. Tanpa mengunci lokasi yang sesuai, mustahil untuk mengunci dan menemukan proyeksi astral seseorang di dunia roh, bahkan jika seseorang berada di dekatnya secara fisik. Inilah juga alasan mengapa pergerakan proyeksi astral di dunia roh terbatas dan seseorang tidak berani menjelajah terlalu dalam. Begitu tersesat dan tidak dapat kembali ke tubuhnya, pemiliknya akan menjadi terbelakang dan, yang lebih serius, menjadi seperti sayuran. Menggunakan dunia roh sebagai batu loncatan untuk transferensi bahkan lebih sulit. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka mereka akan tersesat dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata sampai mereka membusuk hingga mati. Klein menghela napas, untuk sementara menyingkirkan pertanyaan itu dari benaknya. Dia mengeluarkan jam saku dan melihat waktu. Dia menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu lama, bahwa sarapannya sudah benar-benar dingin, dan bahwa fakta bahwa reporter Mike belum tiba berarti komisi tersebut kemungkinan akan tertunda sehari.
Dengan semangat tidak menyia-nyiakan apapun, Klein menghabiskan sisa makanannya lalu pergi ke atas kabut kelabu untuk melakukan ramalan. Dia terkejut mendapati bahwa tidak ada pertanda yang menunjukkan bahaya sama sekali. Setelah melakukan semua itu, waktu yang ditentukan telah berlalu. Tanpa ragu-ragu, ia berganti pakaian dengan jaket tebal, mengenakan topinya, mengambil buku kosakata, dan meninggalkan Jalan Minsk nomor 15. Rencana awalnya adalah menemani Mike Joseph ke Izborov untuk wawancara dan mencari kesempatan untuk memberi isyarat kepada Old Kohler agar tidak menyebutkan janjinya membantu Liv menemukan. Sedangkan untuk keluarga Liv, dia membiarkan Old Kohler yang mengingatkannya. Dan sekarang, setelah Mike menunda wawancara selama sehari, Klein merasa lebih tenang, tidak lagi khawatir tentang kemungkinan kesalahan atau kekeliruan. Dengan alamat yang disebutkan oleh Old Kohler, dan sesuai dengan wahyu dari ramalan, Klein memasuki kedalaman Izborov, dan di bawah tatapan waspada, penuh harap, acuh tak acuh, atau serakah dari kerumunan orang, ia menemukan kamar di lantai 3. Di sini ada 2 ranjang susun, dan ada juga beberapa spray tua dan usang di lantai. Setiap ruang kosong dipenuhi dengan berbagai macam barang. Klein menatap langsung ke ranjang paling bawah di ranjang paling dalam dan memanggil, "Kohler tua." Dengan suara mendesing, Kohler tua duduk tegak dan mencondongkan tubuh ke arah pintu dengan terkejut sekaligus senang, "Kau benar-benar datang. Setelah mengirimimu surat kemarin, aku sudah menduga kau akan datang mencariku hari ini, jadi aku tidak pergi ke dermaga. Aku sudah menunggu di rumah sepanjang waktu ini. Yah, aku tak perlu berpikir panjang untuk mengarang kebohongan tentang alasan aku langsung datang ke sini mencarimu." Klein melihat sekeliling dan berkata, "Kohler tua, dengan penghasilanmu saat ini, kau pasti bisa menyewa kamar yang lebih baik dan pindah ke tempat yang lebih baik. Mengapa kau hanya mengganti tempat tidurmu dari lantai menjadi tempat tidur susun? Sebagian besar uang itu untuk mengumpulkan informasi untuk Anda." Kohler tua tertawa, "Dan saya sudah tidak muda lagi. Saya perlu menabung untuk masa depan ketika kesehatan saya memburuk." Klein terdiam selama 2 detik sebelum berkata, "Anda bisa mempertimbangkan untuk membeli asuransi, seperti polis bantuan lansia tunggal. Mereka bisa memberi Anda uang yang setidaknya bisa mengisi perut Anda dan menyediakan kamar untuk Anda tidur setiap minggu ketika Anda sudah sangat tua." Industri asuransi di dunia ini mulai berkembang pada zaman keempat. Setelah dipromosikan oleh Kaisar Rosel, industri ini telah cukup matang. Terdapat berbagai jenis asuransi seperti berbagai jenis asuransi untuk perdagangan maritim, asuransi kebakaran, asuransi cedera, asuransi perawatan jangka panjang dengan berbagai nama, dan sebagainya. Asuransi-asuransi ini sebagian besar ditujukan untuk kalangan kaya dan menengah. Aku tahu. Dulu, saat aku masih bekerja, aku membayar premi 3 pence seminggu, tapi setelah aku kehilangan penghasilan. Kohler tua menghela napas. Masalah terbesarnya sekarang adalah pendapatannya tidak stabil, dan dia bertanya-tanya kapan uang yang dia terima dari detektif itu akan dihentikan. Klein juga tidak bisa menjanjikan apapun. Dia menunjuk keluar dan berkata, "Ayo kita ke rumah Liv dan kembalikan buku kosakata itu kepada gadis itu." Setelah meninggalkan ruangan, Klein dengan santai berkata, "Sungguh lelucon. Saya tadi berbicara tentang melakukan pekerjaan sukarela 2 hari yang lalu dan menawarkan diri untuk membantu mencari Daisy, tetapi dia malah dikembalikan oleh polisi kemarin. Tolong jangan sebutkan itu lagi, saya tidak ingin ditertawakan." "Baiklah." Kohler tua setuju terlebih dahulu, lalu dia berkata, "Tidak seorang pun akan menertawakan kebaikanmu." Setelah berjalan menyusuri jalanan yang kotor,
mereka tiba di rumah Liv. Klein melihat bahwa gadis yang baru saja diselamatkan itu telah mulai menyetrika lagi, dan dia melihat bahwa pakaian di sana tergantung dan meneteskan air. Semuanya persis seperti sebelumnya. Dia sejenak bingung harus berkata apa. Daisy, setelah beberapa saat, dia berkata, "Buku kosakata kamu." Mata Daisy berbinar, tetapi dia terlalu sibuk untuk pergi. Setelah menyibukkan diri cukup lama, dia berhenti bekerja dan pergi ke pintu, mengucapkan terima kasih banyak kepadanya. Setelah Liv dan Freja juga menghentikan pekerjaan mereka dan datang untuk menyampaikan rasa terima kasih, Klein mengulangi apa yang baru saja dia katakan kepada Kohler tua. Setelah menerima tanggapan positif, dia mengeluarkan uang receh senilai 2 pound yang telah disiapkannya dan memberikannya kepada Liv. Besok akan ada wartawan yang datang untuk mewawancarai Daisy. Ini uang muka yang akan dia berikan, tapi jangan sebutkan di depannya. Kalau tidak, semuanya akan jadi rumit. Hei, mungkin besok dia akan memberi lebih banyak, tapi tidak sebanyak ini. Tidak, aku bersedia mengungkap perbuatan jahat orang jahat itu. Aku tidak mau uang. Daisy menggelengkan kepalanya. Klein tertawa kecil. Ini aturan. Kamu tidak boleh melanggar aturan, mengerti? Dia menatap Liv dan berkata, "Ambillah. Keyakinanmu benar. Kalian semua hanya akan bisa keluar dari situasi ini jika Daisy dan Freja mempelajari lebih banyak kosakata dan hal-hal lainnya." Dia tadinya akan menyarankan agar keluarga Liv pindah ke pinggiran Isborough. Pelanggan yang mampu menyewa orang lain untuk mencuci pakaian mereka tidak akan tinggal di Isborough, tetapi pada akhirnya dia tidak menyebutkannya. Ia sebenarnya bermaksud memberi mereka lebih banyak bantuan, tetapi ia menahan diri. Ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang seperti Liv dan keluarganya di Isborough. Sekalipun seseorang adalah bankir kaya yang ingin membantu mereka, mereka tidak akan bisa membuat gebrakan besar. Lagi pula, ini baru Isborough. Masih ada seluruh Backlund dan kerajaan Lon. Terima kasih, dan bantu saya menyampaikan terima kasih saya kepada wartawan itu. Liv terdiam sejenak, lalu ia mengambil uang itu. Klein tidak tinggal lama. Dia segera pergi seolah-olah ada hantu yang akan melahap jiwanya. Setelah berjalan keluar bersama Old Kohler, dia berbalik dan tiba-tiba menghela napas. Dia berkata dengan suara rendah, "Tidak pernah ada penyelamat." Penguasa misteri bab 388 menjelajahi negeri impian. "Apa?" tanya Kohler tua, karena tidak mendengarnya dengan jelas. Klein memandang jalan berlubang di depannya dan berkata dengan nada merendah, "Tidak ada apa-apa. Saya berharap keluarga Liv bisa keluar dari situasi ini dan hidup dalam kondisi yang lebih baik." Dia memang telah mengungkapkan pikirannya. Sebagai salah satu pewaris era baru kekaisaran Fudaholik, wajar baginya untuk memikirkan revolusi, memobilisasi massa, dan mengubah dunia. Namun, ketika dia memikirkan detailnya, dia merasa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri hanya dengan mengandalkan orang miskin. Ini karena kekuatan Beyonder ada di dunia ini. Terlebih lagi, mereka relatif supranatural dan tidak bisa diatasi hanya dengan senjata api. Misalnya, urutan 5 dari jalur mutan. Itu hanyalah satu aspek dari permasalahan. Aspek lainnya disebabkan oleh hukum konservasi karakteristik Beyonder. Karena akses terbatas terhadap bahan-bahan, pasukan Beyonder tidak dapat menjadi umum, sehingga sulit untuk mengubah keunggulan jumlah menjadi kekuatan tempur yang efektif. Dan bahkan jika itu bisa menyebar, selama masalah kehilangan kendali tidak diselesaikan, maka itu tetap akan membawa bencana. Jika tidak ada Beyonder tingkat tinggi,
maka sebenarnya akan ada cara untuk mengatasi semua ini sampai batas tertentu. Namun, di dunia nyata, tidak hanya ada dewa-dewa setengah dewa, tetapi juga ada artefak tersegel yang dapat membunuh orang tanpa mereka sadari bagaimana mereka mati. Selain itu, dewa-dewa itu nyata dan mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan agung. Dengan cara ini, kaum miskin akan menggunakan pemogokan dan protes jalanan untuk melawan. Namun, begitu mereka mengangkat senjata dan membentuk pasukan, mereka akan menghadapi serangan balik yang tak terbendung. Bukan tidak mungkin terjadi bencana alam berskala besar yang akan berdampak psikologis pada masyarakat. Satu-satunya organisasi yang setara dengan organisasi Beyonder resmi sebagian besar adalah organisasi rahasia. Biasanya, mereka terkait dengan kekuatan jahat, jadi dengan bergabung dengan mereka, kematian mungkin bukanlah akhir yang paling tragis. Oleh karena itu, untuk memulai jalan revolusi, jalan paling menjanjikan menuju kesuksesan adalah mendapatkan dukungan dari satu atau lebih gereja. Berapa banyak konsesi yang bisa diperoleh melalui pemogokan sederhana dan protes jalanan sambil tetap memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat? Penyuapan akan jauh lebih mudah. Namun, insiden mengenai sang pencipta sejati yang hampir memanfaatkan situasi menyedihkan kaum miskin untuk turun ke Beklun, tampaknya telah menggugah gereja Dewi Malam Abadi dan para bangsawan yang menyadari situasi tersebut. Saya dapat melihat itu dari misi investigasi yang diterima Mike dan informasi yang diberikan oleh Nona Justice. Pikiran Klein tertuju pada Isboro, area dermaga, dan distrik pabrik. Pada akhirnya, dia tak kuasa menahan tawa dan menghela napas dalam hati. Setelah semua ide yang terlintas di benak saya, tampaknya hanya melalui ancaman turunnya dewa jahatlah situasi kaum miskin dapat diperbaiki. Namun, para dewa jahat juga adalah mereka yang tak sabar untuk menghisap daging dan darah mereka, makhluk yang melahap jiwa mereka. Merekalah yang paling mungkin mendatangkan bencana yang tak seorang pun dapat hindari. Sungguh ironi yang luar biasa. Di Empress Borough, villa mewah milik Count Hall. Karena Dr. Escalante memiliki beberapa urusan yang harus diurus, Audrey memajukan pelajaran psikologi keduanya untuk minggu ini. Susie, yang lebih bersemangat dari biasanya, sudah lama bergegas masuk ke ruang kerja, bahkan mengesampingkan permainan bola yang biasanya paling dia sukai. Audrey sengaja menunjukkan rasa ingin tahunya selama pelajaran ini, sesekali bertanya kepada Escalante tentang psikologi yang berkaitan dengan mistisisme. Di akhir pelajaran, Escalante akhirnya berbicara setelah beberapa pertimbangan. Nona Audrey, kami telah menyelenggarakan seminar tentang subjek ini. Banyak anggota yang memiliki spesialisasi di bidang yang saling terkait antara psikologi dan mistisisme. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Tentu saja, Audrey mengangguk dan menjawab tanpa sedikit pun ragu. Itu sangat sesuai dengan kepribadiannya yang polos dan penuh rasa ingin tahu yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Escalante tersenyum. Ingatlah untuk merahasiakan ini. Kalian tahu bahwa para tetua kalian memiliki prasangka yang kuat terhadap studi mistisisme. Aku akan membawa kalian ke sana untuk pelajaran selanjutnya. Tidak masalah. Audrey menyetujui dengan sedikit rasa gembira. Setelah mengantar Escalante, yang rambutnya mencapai pinggang, keluar dari ruang kerja, dia menutup pintu di belakangnya, menghadap cermin di dekat rak buku, dan terdiam selama 2 detik. Setelah itu, ia mengangkat roknya, melangkah, dan berputar seperti gerakan tari istana. Kemudian, sambil melihat dirinya di cermin, ia tersenyum manis dan berkata, "Audrey, kau hebat.
Audrey tahu bahwa dia telah mengambil langkah pertama untuk memasuki kelompok alkemis psikologi. Meskipun seminar itu kemungkinan besar hanya lingkaran luar, dan pasti akan ada banyak ujian yang harus diikuti. Ini benar-benar membuka pintu baginya untuk bergabung dengan kelompok alkemis psikologi. Dalam prosesnya, dia tidak meminjam kekuatan dari dunia luar, melainkan hanya mengandalkan pengamatan dan penampilannya untuk menyembunyikannya dengan sempurna dari psikiater Dr. Escalante. Karena itu, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Seminar itu terdengar menarik. Susie mencondongkan tubuh dan mengibas-ngibaskan ekornya. Audrey, bolehkah aku ikut? Bergabung? Melihat anjing Golden Retriever dengan mata bulatnya yang nakal itu, Audrey langsung tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia mengucapkan anggukan singkat sebagai tanda terima kasih. Aku tidak bisa melakukannya sekarang, Susie. Kau terlalu mencolok. Pada saat itu, dia mengubah topik pembicaraan mereka dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tapi aku bisa mengajakmu." Pada Sabtu malam, dengan membawa kunci utama dan tongkat hitamnya, Klein berjalan keluar dari Jalan Mins nomor 15. Tanpa tongkat itu, dia tidak yakin bisa kembali hari ini. Dia akan menemukan Dr. Aaron, memasuki mimpinya, dan mencari tahu bagaimana mimpi buruk tentang Will O'Chaptin itu terjadi. Adapun alamat tempat tinggal Dr. Aaron, dia sudah mengetahuinya kemarin, 3 Birmingham Road, Hillstoneborough. Saat Klein tiba, waktu sudah lewat pukul 11 dan lingkungan sekitar sudah gelap dan sunyi. Setelah melempar koin dan melakukan ramalan, Klein melewati jeruji luar, berjalan memutar ke samping, dan menggunakan kunci utama untuk membuka jalan tak terlihat menembus dinding menuju koridor gelap. Dengan langkahnya yang lincah, ia diam-diam naik ke lantai 2 dan bersembunyi di kamar tamu yang kosong. Ketika sudah jelas bahwa Dr. Aaron dan istrinya sedang tidur, Klein memasuki kamar tidur mereka melalui dinding. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan mantra tidur dan menggumamkan mantra, membuat istri Dr. Aaron benar-benar tertidur, mencegahnya tiba-tiba terbangun dan mengganggu apa yang akan dia lakukan selanjutnya kepada suaminya. Kemudian, Klein duduk di kursi di depan lemari, memegang jimat mimpi di tangannya, dan membisikkan sebuah kata dalam bahasa Hermes kuno, merah tua. Begitu dia selesai mengucapkan itu, dia merasakan jimat di telapak tangannya menjadi ringan, seolah-olah telah menjadi ilusi tanpa bobot. Saat spiritualitasnya mengalir masuk, nyala api transparan melingkari jimat itu, membakar dengan warna hitam pekat dan tenang. Didorong oleh kehendak Klein, kegelapan itu menyebar, menyelimuti Dr. Aaron dan dirinya sendiri. Klein dengan cepat memasuki keadaan berpikir dan melihat kegelapan tanpa batas serta satu cahaya berbentuk oval. Spiritualitasnya meluas dan menyentuh objek yang ilusif dan kabur itu. Dunia di sekitarnya tiba-tiba terbalik dan berputar, dan Klein mendapati dirinya berada di dataran tandus, dengan batu-batu hitam pekat di kakinya, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Di tengah dataran itu berdiri sebuah menara hitam dengan seekor ular perak besar melilitnya. Ular itu mengangkat kepalanya, dan mata merahnya menatap dingin ke arah mereka. Berbeda dengan deskripsi Dr. Aaron, ular perak itu tidak memiliki sisik fisik, dan tubuhnya ditutupi oleh pola dan simbol yang padat. Semuanya terhubung satu sama lain membentuk sesuatu yang tampak seperti roda, dan terdapat simbol-simbol berbeda di sekitar setiap roda. Roda di ekor dan kepala ular raksasa itu masing-masing terbelah dua, tampak tidak serasi, seolah-olah dapat membunuh seseorang dengan gangguan obsesif-kompulsif. Tetapi Klein membayangkan bahwa jika ular perak raksasa itu dapat menggigit ekornya sendiri dengan mulutnya,
roda itu akan menjadi lengkap. Roda itu tidak akan terputus, dan tidak akan ada perubahan lagi. Di samping Klein, Dr. Aaron menatap kosong ke depan, bergerak semakin dekat ke menara gereja yang gelap. Sekarang saya dapat memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang membimbing Dr. Aaron. Itu tidak termasuk kekuatan Nigma Beyonder. Klein dengan cepat mengambil kesimpulan. Dia tidak menghentikan Dr. Aaron, tetapi dia mengikutinya menuju menara hitam dan ular perak. Mereka berdua baru melangkah beberapa langkah ketika target mereka sudah muncul di hadapan mereka. Ular perak raksasa itu membungkukkan tubuh bagian atasnya, seolah sedang mempertimbangkan bagaimana menikmati hidangan penutup yang disodorkan ke mulutnya. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak ada bau busuk yang keluar darinya. Mata merahnya dingin dan tanpa ampun, memandang segala sesuatu seolah-olah itu hanyalah mangsa. Namun, tidak ada sedikit pun tanda nafsu memsa atau kekejaman. Di hadapannya, segala sesuatu tampak kecil dan sama besarnya karena ketidakberartiannya. Pada akhirnya, ular itu tidak melancarkan serangan. Klein mengikuti dokter. Aaron melewati pintu kayu tua yang lapuk dan masuk ke dalam kegelapan menara. Seperti yang Aaron katakan padanya, tata letaknya sangat membingungkan dan kacau. Tangganya berputar naik dan turun, dan lorong, perpustakaan, serta ruangan-ruangannya normal, terbalik, dan beberapa tertanam di bagian lain. Itu adalah bangunan yang mustahil ada di dunia nyata. Setelah melewati pintu dan dinding, Klein tidak tahu di mana dia berada di menara hitam itu. Mungkin dia telah mencapai puncak atau mungkin ruang bawah tanah. Dalam kegelapan yang pekat, tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh meringkuk di sudut di depannya. Sosok itu menyadari kedatangan Dr. Aaron, bergegas berdiri, melompat dengan satu kaki. Klein baru bisa melihatnya dengan jelas ketika sosok itu sudah sangat dekat. Ia tampak bermartabat dan tegap, masih remaja, dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang jelas. Sosok itu tingginya sekitar 1,4 meter, dan betis kirinya hilang. Jelas sekali bahwa dia adalah anak yang telah menjalani operasi Will Auceptin. Di tangannya ada setumpuk kartu tarot. Matanya yang hitam pekat dipenuhi kejutan dan kegembiraan, serta ketakutan dan kengerian. Dr. Aaron, ada ular yang ingin memakan saya. Tiba-tiba, dia menjerit histeris saat bayangan ular perak besar dan misterius terpantul di matanya. Suara mendesing, kartu-kartu tarot di tangannya jatuh ke tanah. Hanya menyisakan satu kartu yang tergenggam erat di telapak tangannya. Klein memfokuskan pandangannya ke sana dan melihat bahwa, serupa dengan kartu tersebut, terdapat gambar roda. Itu adalah kartu roda keberuntungan. Suara mendesing, mimpi itu hancur seketika, dan Klein mendapati dirinya masih duduk di kursi di depan lemari. Penguasa misteri bab 389, Ngaitaup. Bulan merah di luar jendela tertutup awan, cahaya bulannya yang menembus tirai hampir tidak menampakkan bentuk benda-benda besar di kamar tidur. Kegelapan dan intensitasnya menjadi tema utama ruangan tersebut. Klein duduk di lingkungan seperti itu dan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memandang dokter Aaron yang sedang tidur dan mulai menganalisis gambaran yang dilihatnya dalam mimpi. Will Auceptin akhirnya memegang kartu roda keberuntungan di tangannya. Dan dalam mimpi seperti itu, semuanya melambangkan sesuatu. Itu adalah wahyu yang diperoleh melalui proyeksi astral seseorang. Dengan kata lain, materi Will Auceptin berkaitan dengan takdir. Lebih lanjut, ular perak raksasa itu mungkin saja mewakili ular Merkurius. Anak ini mungkin sebenarnya terkait dengan Beyonder urutan tinggi, dari jalur monster, atau artefak tertutup yang aneh.
Apakah bahaya yang dihadapinya berasal dari ular Merkurius atau akibat keserakahan karena artefak tersegel yang aneh itu? Namun ular Merkurius adalah urutan 1. Ia adalah eksistensi yang paling dekat dengan dewa. Namanya saja sudah merupakan perwujudan dari tingkat kekuatan dia yang tinggi. Mustahil dia tidak dapat melakukan apapun pada seorang anak seperti Will Auceptin. Amon yang memiliki nomor urutan yang tidak diketahui, mungkin urutan 1, 2, atau 3, bahkan dapat menginvasi ruang di atas kabut abu-abu hanya dengan sebuah avatar. Masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu. Pasti ada rahasia besar di balik masalahnya. Mendengar hal ini, Klein telah memutuskan untuk mundur sepenuhnya. Jelas ini masalah yang sangat berbahaya. Lagi pula, kartu tarot itu mungkin bukan benda mistis. Yang istimewa mungkin adalah Will Auceptin sendiri. Ya, selain mengalami mimpi buruk, masalah Dr. Aron sudah terselesaikan. Tidak ada alasan bagiku untuk terlibat di dalamnya. Bertindak proaktif dan menantang hal yang mustahil hampir sama dengan bunuh diri. Ya. Aku harus mengikuti kata hatiku. Klein mendorong permukaan meja rias dengan tangan kanannya yang bersarung tangan hitam dan perlahan berdiri. Baru saja memasuki mimpi itu, ia sepenuhnya yakin bahwa mimpi buruk Dr. Aron berasal dari wahyu yang diterima proyeksi astralnya di dunia roh. Dan wahyu itu sengaja diciptakan dan diberikan oleh keberadaan tingkat tinggi. Bangau kertas itu hanyalah alat untuk menemukannya. Menurut sebuah bab dalam kitab rahasia, Klein juga bisa mencoba menggunakan origami burung bangau untuk menemukan proyeksi astral Dr. Aron di dunia roh dan mengamati sumber wahyu tersebut, tetapi dia sudah memutuskan untuk tidak terlibat. Sambil meregangkan badan, Klein membolak-balik dompet kulit Dr. Aron dengan sisa rasa ingin tahunya, lalu dia mengeluarkan burung bangau kertas. Ia meletakkan burung bangau kertas itu di ujung tongkatnya dan memegangnya bersamaan. Kemudian, tatapannya berubah dalam saat ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, lokasi Will Auceptin saat ini. Setelah kalimat ramalan itu diucapkan sebanyak 7 kali, tiba-tiba angin bertiup ke dalam ruangan, membawa serta perasaan sejuk seakan bertiup pada jiwa seseorang. Klein melepaskan telapak tangan kanannya, dan tongkat itu berdiri kokoh sebelum jatuh bersama burung bangau kertas, menunjuk secara diagonal ke arah tempat tidur. Nah, Klein mengerutkan kening dan pindah ke posisi lain. Ia mengulangi ramalannya dan berhasil menerima umpan baliknya. Dan titik persimpangan kedua ramalan itu adalah Dr. Aron. Posisi Will Auceptin tumpang tindih dengan posisi Dr. Aron. Itu menarik, kata Klein dalam hati, geli dan takjub. Rasa ingin tahunya terusik hingga ke tingkat yang ekstrim. Meskipun dia tidak bermaksud terlibat dalam masalah ini, dia ingin tahu mengapa ada situasi yang tumpang tindih seperti ini. Bagaimana kalau ku bawa burung bangau kertas itu ke atas kabut abu-abu untuk meramal? Dengan kabut abu-abu yang menghalangi, tidak akan ada kecelakaan. Klein segera menemukan ide baru. Karena tidak nyaman baginya untuk memanggil dirinya sendiri ke kamar tidur Dr. Aron, ia memutuskan untuk membawa burung bangau kertas itu pulang terlebih dahulu. Ia sebenarnya sudah lama mempersiapkan diri untuk ini. Sebelum datang, Klein tidak dapat memastikan keseriusan masalah ini, dan ia berharap dapat bertemu Will Auceptin, melihat apakah ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kartu tarot tersebut. Karena itu, ia telah menyiapkan bangau kertas lain untuk menggantikan bangau kertas yang asli. Hal ini memudahkannya untuk melakukan berbagai macam ramalan, dan ia dapat mengembalikan bangau kertas tersebut setelah masalahnya teratasi. Begitu terpikirkan,
Klein langsung mengeluarkan origami burung bangau yang telah ia siapkan. Dia sengaja melipatnya di atas kabut abu-abu untuk berjaga-jaga jika Dr. Aaron tiba-tiba memutuskan untuk menyerahkan apapun yang berhubungan dengan Will Auceptin ke gereja Dewi Malam sehingga tiruannya dapat diketahui. Mempertimbangkan gambaran keseluruhan dan detailnya akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Klein memuji dirinya sendiri. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, ia dengan hati-hati membandingkan burung bangau kertas milik Will Auceptin dan miliknya untuk melihat apakah ada perbedaan yang jelas. Setelah membandingkannya, Klein langsung terdiam. Keterampilan kerajinan tangannya bahkan tidak sebanding dengan anak-anak. Sebenarnya, semuanya burung bangau kertas, jadi tidak banyak perbedaan. Bangau saya hanya sedikit lebih kasar. Selama Aaron tidak mempelajari bangau aslinya dengan saksama, ia tidak akan tahu kalau bangau itu telah ditukar. Klein bergumam dalam hati, mengeluarkan koin, dan menggunakan ramalan untuk membuat konfirmasi akhir. Setelah menerima wahyu yang mengonfirmasi hal ini, ia memasukkan kembali burung bangau kertasnya ke dalam dompet Aaron dan mengembalikannya ke tempatnya semula. Ia kemudian mengurus tempat kejadian perkara, membawa serta burung bangau kertas milik Will Auceptin dan meninggalkan Birmingham Road nomor 3. Dengan bantuan tongkat dowsing, Klein berhasil pulang. Sambil mandi, ia memanggil dirinya sendiri dan membawa burung bangau kertas beserta kunci utama ke atas kabut kelabu. Duduk di aula istana yang sunyi dan kosong, ia mengambil burung bangau kertas dan memeriksanya dengan cermat selama beberapa detik, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian, dengan pena dan kertas, Klein menulis kalimat ramalan yang sama seperti sebelumnya, lokasi Will Auceptin saat ini. Kali ini, dia beralih menggunakan ramalan mimpi, dan dia terkejut sekaligus senang melihat sebuah gambar muncul di dunia kabut kelabu. Ruangan itu gelap. Will Auceptin yang tegap dan berwibawa bersandar di meja dengan bantuan kursi di dekat jendela, dan ia memandang pemandangan dengan mata hitam pekatnya. Dia memegang setumpuk kartu tarot di masing-masing tangan, dan di sampingnya ada tumpukan balok kayu. Balok-balok kayu tersebut membentuk ular berbentuk cincin yang saling terhubung dari kepala hingga ekor. Pemandangan di luar jendela sama gelapnya, dan terdengar samar-samar suara air mengalir. Mimpi itu berakhir di sini tanpa suara. Klein membuka matanya, mengetuk tepi meja perunggu panjang itu dengan jarinya, dan berkata dalam hati, ular yang mirip Ouroboros itu memang ular Merkurius. Itu berarti ular Merkurius yang melambangkan takdir. Terdengar suara air mengalir di luar jendela. Apakah itu berarti posisi Will Auceptin saat ini dekat dengan sungai Tusok? Sebelumnya, ketika saya menebak posisinya, apakah tumpang tindih dengan Dr. Aaron disebabkan karena campur tangan takdir? Melihat ramalan di atas kabut kelabu hanya bisa menerima wahyu sedalam ini, Klein tak lagi dihantui rasa ingin tahu. Ia nyaris tak bisa menafsirkan situasi dan berencana menukar burung bangau kertas besok malam. Ia kemudian akan mencari kesempatan untuk membimbing Dr. Aaron dan menyuruhnya pergi ke gereja Dewi Malam untuk memberitahu uskup tentang masalah ini. Lebih baik serahkan saja masalah seperti itu pada pejabat. Klein tertawa kecil dan kembali ke dunia nyata. Setelah mandi santai, dia tidak sibuk dan merangkak ke tempat tidur. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Klein tiba-tiba menyadari bahwa dia jelas sedang bermimpi. Dia berada di ruang tamu, membaca kitab rahasia. Perasaan yang familiar ini. Dia menoleh ke arah pintu seperti yang biasa dilakukannya. Pintu berderit terbuka, dan sesosok tubuh bermantel abu-abu masuk. Usianya sekitar 30 tahun,
dengan wajah panjang dan kurus dengan dahi lebar dan mata biru tua yang tampak cerdas. Bukan kaptennya. Klein tiba-tiba tertawa meremehkan diri sendiri, menghela napas dalam diam, dan mengubah kitab rahasia di tangannya menjadi salinan ladies aesthetic. Dia membolak-balik majalah itu, sambil menyapa pendatang baru itu. Lelaki bermantel abu-abu itu melepas topinya dan duduk di hadapannya, sambil bertanya dengan santai, "Aaron datang menemuimu pagi ini." Itu benar-benar Night Talk, sebuah mimpi buruk. Klein menahan keinginan untuk mendesah dan menjawab sambil tersenyum, "Ya." Dia sudah mengetahui mengapa Night Talk tiba-tiba muncul dalam mimpinya. Mimpi buruk di depannya kemungkinan adalah kapten tim Night Talks yang bertanggung jawab atas masalah mengenai Willow Chaptin, tetapi mereka belum menemukan petunjuk berguna apapun hingga saat ini. Dalam kasus ini, tindakan Dr. Aaron dan Detektif Sherlock Moriarty untuk menanyakan keberadaan Willow Chaptin pasti telah diketahui oleh mereka tadi malam atau pagi ini. Pada saat yang sama, mereka mendapati bahwa Dr. Aaron bergegas ke Jalan Mins tak lama setelah selesai sarapan untuk mengunjungi Detektif Sherlock Moriarty. Dalam semangat profesionalisme, memasuki mimpi seseorang di malam hari adalah perkembangan yang paling alami dan normal. Sedangkan untuk Dr. Aaron, situasinya agak sensitif, sehingga memasuki mimpi secara gegabah dapat menghilangkan petunjuk, sehingga tak diragukan lagi seorang detektif tertentu menjadi pilihan pertama. "Apa yang dia temui?" tanya Kapten tim Night Talks dengan santai. Klein menjawab dengan jujur, dia mengalami mimpi buruk. Klein menggambarkan menara yang gelap gulita, ular perak raksasa, dan Willow Chaptin yang terlindungi berlapis-lapis, serta berbagai adegan lainnya. Akhirnya, ia berkata, "Sebelum mimpi buruk ini, Aaron pergi ke rumah Willow Chaptin untuk mencari anak itu. Sebagian karena ia khawatir akan kesehatannya, tetapi juga karena ia bingung memikirkan nasib buruknya. Sayangnya, keluarga Chaptin telah pindah. Namun, Aaron ingat bahwa anak laki-laki itu memberinya sebuah bangau kertas yang dilipat sendiri oleh anak laki-laki itu dan mendoakannya agar beruntung. Mungkin karena terganggu oleh kedua kejadian ini, dia mengalami mimpi buruk." Pria berjaket abu-abu itu tampak terkejut sekaligus senang. "Burung bangau kertas?" "Ya." Klein mengangguk kecil. Anak itu memberikannya kepada Aaron sebelum dia keluar dari rumah sakit, dan Aaron membuangnya ke dalam laci kantornya. "Dia lupa tentang itu sampai tadi malam." "Saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya." Kapten tim Night Talks berdiri dan membungkuk dengan tangan di dada dengan sangat sopan. Tiba-tiba, ada riak di alam mimpi, dan dia menghilang dari ruangan. Melihat posisi duduknya, Klein menyimpulkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Night Talks mungkin akan pergi ke rumah dokter Aaron malam ini dan memasuki mimpinya untuk melakukan investigasi dan mengambil bangau kertas itu. Namun, sebuah pertanyaan muncul. Bangau kertas itu dilipat oleh Klein, dan bangau kertas yang asli berada di atas kabut kelabu. Lupakan saja, apapun bangau kertas yang mereka gunakan, mereka takkan pernah bisa menemukan jawabannya. "Tak masalah aku mengembalikannya atau tidak," Klein bergumam pada dirinya sendiri. Ia menenangkan pikirannya dan terus duduk di sana. Ia tidak terburu-buru meninggalkan alam mimpi, dan ia menatap kosong untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, sudut-sudut bibirnya melengkung ke atas saat dia menghela napas pelan. Betapa nostalgianya. Penguasa Misteri Bab 390, Antisipasi. Pada minggu pagi, tak lama setelah Klein selesai sarapan, ia mendengar bel pintu berbunyi seperti yang ia duga. Namun, yang mengejutkannya, ternyata bukan hanya reporter Mike Joseph. Dr. Aaron juga ada bersamanya. "Sherlock,"
aku mengalami mimpi buruk itu lagi semalam. Kurasa itu tidak normal. Aaron tidak merahasiakan hal itu bahkan saat Mike ada di dekatnya, ia mengungkapkannya begitu memasuki ruang tamu. Tanpa menunggu jawaban Klein, dia mengeluarkan dompetnya dan mengambil sebuah origami burung bangau. Apakah menurutmu ini masalahnya? Sejak aku menemukannya dan mulai membawanya, aku terus mengalami mimpi buruk. Klein meliriknya dengan acuh tak acuh ketika ekspresinya tiba-tiba membeku. Seandainya dia bukan seorang badut di masa lalu dan memiliki kendali yang hebat atas otot-otot wajahnya, mungkin dia akan menunjukkan senyum tulus di depan reporter dan dokter. Ya, sebuah senyum. Ini, burung bangau kertas ini bahkan lebih jelek daripada yang kubuat. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Klein. Pada saat itu, ia merasa ingin menutupi wajahnya dan menghela napas. Mungkinkah keterampilan kerajinan tangan yang buruk merupakan tradisi suku Nighthawks? Tidak diragukan lagi bahwa origami burung bangau di depannya adalah hasil dari pertukaran lain. Setelah menerima informasi akurat dari Klein, Nighthawks tampaknya menyelinap ke kamar tidur dokter. Aaron tanpa penundaan dan menukar origami burung bangau yang mereka lipat dengan yang ada di dompetnya. Namun yang tidak mereka duga adalah bahwa uang kertas yang ada di dalam dompet itu juga palsu. Uang kertas itu dilipat oleh Klein di atas kabut abu-abu dan tampak agak kasar. Aku merasakan sukacita yang tak dapat dijelaskan. Klein melirik dokter. Aaron, yang tidak menyadarinya, berdeham dan berkata, mungkin. Saya sarankan Anda pergi ke katedral lagi dan berbicara dengan uskup yang sebelumnya Anda ajak bicara. Kita perlu percaya bahwa dewa-dewa yang kita percayai selalu mengawasi kita. Sambil berbicara, dia menggambar lambang suci berbentuk segitiga di dadanya. Setelah si mimpi buruk pergi tadi malam, Klein sengaja pergi ke atas kabut kelabu untuk memastikan apakah berbahaya setelah mengganti origami burung bangau. Hasilnya, ternyata sangat aman. Dengan demikian, dia sekarang dapat menyampaikan saran ini dengan penuh minat, dalam upaya untuk menggoda mantan rekan-rekannya. Aku penasaran bagaimana perasaan mereka jika melihat origami burung bangau yang mereka lipat tidak begitu rapi itu kembali kepada mereka. Klein menenangkan dokter. Aaron dengan serius dan menoleh ke reporter sambil tersenyum, lalu berkata, Mike, sejujurnya, yang sebenarnya ingin kusarankan kepada Aaron adalah pergi menemui psikiater. Tetapi iman tentu dapat menenangkan jiwanya. Kamu sama sekali tidak jujur. Mike tertawa. Baiklah, ayo pergi. Keesokan harinya, Klein menemani reporter Daily Observer ke Isboro untuk mewawancarai gadis-gadis yang diselamatkan. Dengan bayaran 1 pound penuh untuk wawancara, tak seorang pun menolaknya, bahkan beberapa gadis yang dilecehkan. Dalam wawancara ini, dosa Kapim menjadi fokus utama. Situasi terkini para gadis tersebut juga menjadi fokus utama lainnya. Yang pertama membuat orang marah, sementara yang kedua membuat orang merasa sedih. Daisy sebenarnya cukup beruntung bisa kembali bekerja setibanya di rumah dan menggunakan tenaganya untuk bertukar makanan. Kurang dari sepertiga dari mereka yang diselamatkan seperti dirinya. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memiliki tabungan di rumah. Dan mereka berada dalam posisi yang memungkinkan para perempuan yang trauma untuk pulih dan memiliki waktu sebelum mereka mencari pekerjaan yang sesuai. Adapun 2/3 lainnya dari mereka yang diselamatkan, mereka harus terus bekerja keras untuk bertahan hidup. Dan di tengah pengangguran massal pekerja tekstil, mereka seringkali hanya mampu menemukan pekerjaan sementara dengan upah rendah. Mereka yang orang tua dan saudara kandungnya tidak kehilangan pekerjaan masih baik-baik saja, setidaknya
mereka mampu saling membantu, meskipun hanya cukup untuk mengisi perut mereka. Keluarga-keluarga dalam situasi yang kurang optimis telah mulai menempuh jalan hidup sebagai gadis jalanan, seolah-olah mereka tidak pernah diselamatkan. Tindakan mereka mengkhianati tubuh mereka sekali, mungkin hanya demi makanan. Hal ini membuat Mike terdiam seperti sebelumnya, dan baru ketika hari mulai gelap dan setelah ia meninggalkan Isborough, semangatnya kembali. Ia berterima kasih kepada Klein. "Sherlock, semua ini berkatmu. Kalau tidak, aku pasti sudah diperas hari ini oleh para gangster jahat itu." "Bukankah itu alasan Anda mempekerjakan saya?" Klein tersenyum sopan tanpa menunjukkan rasa puas diri. Karena Old Kohler telah memberitahu mereka sebelumnya, Old Kohler dan keluarga Leaf tidak mengungkapkan bahwa dia telah membantu mencari Daisy secara cuma-cuma. Terutama ketika Daisy, yang cukup pintar, ditanya apakah dia mengenal orang-orang yang cukup penting, dia langsung menjawab, "Tuan reporter dan Tuan detektif." Mike mengangguk lamban dan berjalan dalam diam untuk waktu yang lama. Sebelum dia menaiki kereta, dia tiba-tiba mendesah. "Dalam laporan ini, saya ingin menyerukan kepada pemerintah untuk menggunakan harta warisan Kapim untuk mendirikan dana beasiswa yang akan menggunakan pendapatan tahunan untuk membantu para gadis yang diselamatkan dan orang lain yang telah dirugikan oleh Kapim agar mereka keluar dari kesulitan mereka. Meskipun brankas Kapim sudah dirampok habis-habisan oleh bandit pahlawan, kekayaan terbesarnya adalah properti yang dibelinya. Semua ini pasti diperoleh secara ilegal." Klein mendengarkan dengan saksama, menatap Mike dalam-dalam, dan berkata dengan pujian tulus, "Anda adalah reporter terbaik yang pernah saya temui." "Banyak reporter seperti saya. Selalu ada idealis di dunia ini." Mike mendesah. Setelah berkata demikian, dia membayar 10 pound kepada Klein dan melepas topinya lalu melambaikannya. Saat ia memperhatikan reporter itu masuk ke kereta sewaan, Klein hendak naik kereta umum ke arah lain ketika Mike tiba-tiba membuka jendela dan bertanya dengan senyum mengejek, "Sherlock, aku bukan satu-satunya reporter yang kau kenal, kan?" Klein tertegun sejenak, lalu dia tertawa. "Tebakan, kota perak." Seperti binatang buas yang terperangkap, Derek bermondar-mandir di sekitar ruangan dengan cemas. Dia merasa bahwa kepala tidak cukup memperhatikan laporannya. Dia khawatir bahwa anggota tim eksplorasi, yang telah terpengaruh oleh sang pencipta yang jatuh hingga tingkat yang tidak diketahui, akan menyebabkan kerusakan dahsyat pada kota ini yang telah bertahan selama 2582 tahun dalam kegelapan setelah karantina mereka. Dalam situasi seperti itu, ia ingin sekali memperoleh nasihat dari Tuan Manusia Gantung, Nona Keadilan, dan rombongan yang cukup akrab dengan sang pencipta yang jatuh. Inilah tarot gathering yang paling dinantikannya. Tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Jika Tuan bodoh itu tidak memanggilku, aku akan berdoa langsung kepadanya. Derek mencoba menenangkan dirinya, tetapi langkahnya tidak melambat sedikit pun. Tiba-tiba, ia melihat kabut abu-abu yang tak berujung dan mendengar suara Mesias berkata, "Bersiaplah untuk pertemuan." Dengan napas lega, Derek duduk dengan hati-hati di tepi tempat tidur dan berbaring, berpura-pura siap tidur karena kelelahan. Setelah menghitung dalam hati 1000 detak jantung cepat, dia menunggu sejenak sebelum dia ditelan oleh cahaya merah gelap yang ilusif. Saat itu, kamar Derek sangat sunyi. Kilat menyambar di langit di luar jendelanya, menjauhkan kegelapan dari daratan. Tiba-tiba, di sudut tempat tidurnya, sesosok hitam menggeliat dan menjulur, mengambil bentuk manusia. Sosok gelap itu dengan cepat tumbuh tinggi dan diam-diam menatap Derek.
Dia mengamatinya dengan saksama selama hampir 1 menit, lalu menarik diri tanpa mendapatkan apapun. Di sudut, bayangannya tetap sama, tidak berubah. Kabut kelabu tak berujung tetap menyelimuti bawah kakinya seperti biasa. Meja perunggu panjang di depannya berbintik-bintik karat hijau, tetapi sama sekali tidak tampak lapuk. Hal pertama yang dilihat Derek adalah Nona Justice dan Nona Magician duduk di hadapannya. Sapaan riang yang familiar terdengar di telinganya. "Selamat siang, Tuan Bodoh." "Selamat siang." Klein, yang diselimuti kabut kelabu, mengangguk sedikit. Ia tampak menanggapi sapaan Nona Justice dan anggota lainnya dengan santai, tetapi sebenarnya ia sibuk memanipulasi dunia, membuatnya tampak seperti orang sungguhan. Setelah wawancara kemarin dengan reporter Mike, sudah waktunya makan malam. Klein pergi ke restoran yang menyajikan masakan Vienna Potter, dan dia begitu terpukau oleh rasa pedasnya sehingga dia secara sukarela memesan segelas bir penutup mulut. Setelah makan sampai kenyang dan pulang ke rumah, dia tidak keluar lagi sepanjang hari itu. Dia juga tidak mempelajari kitab rahasia atau menyiapkan makanannya sendiri. Itu meredakan emosi berat yang dia rasakan setiap kali pergi ke Isborough. Tanpa disadari, sore hari telah tiba, dan pikirannya beralih ke pertemuan tarot. Setelah memberi salam, Hakim Audrey menahan rasa ingin tahu dan kegembiraannya, dan dia tidak terburu-buru untuk menanyakan kebenaran di balik insiden Kaping. Tuan Full mungkin tidak akan menjawab. Tetapi bagaimana saya bisa tahu apakah dia ingin menjawab jika saya tidak bertanya? Yah, saya harap dia mengajukan permintaan yang nilainya sama. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Audrey melihat sekeliling ke anggota lain dan mengamati keadaan anggota lainnya. Sebagai seorang telepati, dia dengan cepat menemukan sesuatu yang aneh. Matahari tampak sangat cemas. Apakah sesuatu terjadi pada kapten tim eksplorasi sebelumnya? Apakah dia bertemu Amon? Selain itu, Force berada dalam keadaan bimbang, ingin bertanya tetapi tidak berani. Dia pasti telah melihat koran dan menebak dari kartu tarot bahwa klub tarot kita terlibat dalam kematian Kaping. Tapi dia penasaran siapa yang diwakili oleh kartu kaisar. Dia tampaknya semakin kagum pada Tuan Bodoh. Apa yang terjadi? Tuan Gantung sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia sudah selesai mencerna ramuannya. Sepertinya dia sedang menantikan sesuatu. Tuan Dunia masih muram dan pendiam seperti sebelumnya, dan sulit untuk membaca pikirannya. Dia benar-benar musuh bebuyutan jalur spektator. Derek tidak berusaha menyembunyikan kecemasannya, tetapi dia tidak berkonsultasi langsung dengan anggota klub tarot lainnya. Dia tahu betul bahwa waktu awal itu milik Tuan Full, kecuali jika tidak ada yang disebut catatan harian Rosel. Tidak perlu terburu-buru, pertemuan sudah dimulai. Jika Tuan Full sedang dalam suasana hati yang baik, dia mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan. Derek menghibur dirinya sendiri. Alger mendongak dan berkata dengan rendah hati, "Tuan Bodoh yang terhormat, saya menemukan 3 halaman baru buku harian Rosel." Buku harian? Buku harian Rosel? Force menegakkan telinganya. Klein tersenyum dan menjawab, "Kamu ingin menukarnya dengan apa?" Sambil melirik kartu di sebelah tangan Tuan Bodoh, Alger menahan rasa ingin tahunya dan berkata, "Aku ingin tahu kartu apa yang ada di sebelahmu itu." Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.